man sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah tema kita hari ini adalah yang diamanahkan kepada saya tentang hati ya ibu-ibu ya. Nah maka ini nama pengajiannya Qalbun Salim, hati yang selamat. Jadi harus tahu nih nama pengajiannya Qalbun Salim. Kita bahas Qalbun Salim itu kayak gimana. Nanti kita kejar yang namanya Qalbun Salim. Hati selamat bisa dikejar, bisa dilatih, bisa diusahakan, bisa diupayakan. Maka hari ini kita fokus belajar sebentar, tak lama, cuma sebentar, tapi insya Allah bisa kita bawa pulang 3 tingkatan hati. Hati yang sakit, hati yang benar tapi belum selamat, dan yang ketiga hati yang selamat. Jadi goal kita apa? Qalbun Salim. Nah ini nih jamaah Qalbun Salim harus punya hati yang salim. Dia ada ciri-cirinya. Nah kita akan bahas. Kita awali dengan sebuah dalil. Ala ketahuilah, inna fil jasad mudghah. Sungguh dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza salaha soluhat jasadu kulluhum. Kalau segumpal daging ini baik, mantap, bagus, soluhat jasadu kulluhum, maka seluruh tubuh kita akan menjadi bagus. Idza fasada fasadal jasadu kulluhum. Kalau segumpal daging ini buruk, jelek, tak bagus, maka tak baguslah seluruh jasad kita. Apakah segumpal daging itu? Allah, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hati kita ini baik, maka baiklah seluruhnya akhlak tingkah laku kita. Tapi kalau hati kita buruk, maka buruklah seluruhnya akhlak dan tingkah laku kita. Makanya semuanya berawal dari qalbun, yaitu hati. Yuk kita bahas. Ada 3 jenis hati yang kalau kita masih di hati 1, naikkan ke level yang kedua. Kalau kita yang kedua, naikkan ke level yang 3. Ingat, Qalbun Salim bisa diusahakan. Suara saya jelas, Bu? Oke, kita mulai. Yang pertama, ada namanya Oke, Kak. Terima kasih ya, Kak. Jelas? Yang pertama, ada namanya qalbun khata, atau nama lainnya adalah qalbun marid. Apa namanya? Qalbun marid, pakai do, bukan marid, bukan, tapi pakai do, mati. Qalbun marid. Coba semua. Marid pakai do, ya, tidak dikolkolahkan. Apa itu qalbun marid? Qalbun marid adalah hati yang sakit. Saya rasa ini bukan hati kita. Tapi sebelum membahas tentang hati ini, kita bahas dulu 5 hukum Islam. Biar nanti kalau kita membahas hati ini dia jadi lebih mudah. Hukum Islam ada berapa? 5. Yang pertama, wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Contohnya apa? Sholat,
puasa, zakat, kurban, haji bagi yang mampu, taat kepada suami, nutup aurat, dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Yang kedua, haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan. Setiap ibu meninggalkan yang haram, ibu dapat loh pahala. Contoh, ada orang gosip, ih dia mau ngajak aku gosip, aku masuk aja lah, itu dapat pahala bu. Ibu mau jemur pakaian, ada tetangga yang nengok muka dia tuh udah profesor doktornya di bidang ghibah bu. Terus ibu bilang, ih takut aku masuk aja lah biar nggak ghibah. Ibu meninggalkan tuh yang haram, dapat pahala bu. Proses meninggalkannya itu bu. Oke? Tahu gitu ya. Pokoknya dalam proses meninggalkannya itu dapat pahala. Apapun keharaman yang ibu ingin tinggalkan, ibu dapat pahala itu. Oke? Nah, yang ketiga adalah makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Kan itu pula dia tuh. Ditinggalkan lebih baik. Tapi kalau dikerjakan dosa enggak? Enggak dosa. Apa contoh makruh? Jengkol tarwi, jengkol. Setiap ngomong makruh, jengkol terus yang diingat. Oke. Yang makruh itu banyak bu. Jadi gini bu, kita pelan-pelan. Setiap perintah itu enggak selamanya wajib. Bisa jadi perintah itu wajib, bisa jadi perintah itu sunnah. Kan gitu kan? Setiap larangan juga tidak selamanya haram. Bisa jadi larangan itu hanya makruh, dia tidak sampai haram. Contoh yang makruh, nyanyi di kamar mandi, makruh ya kan? Tidur habis subuh habis asar, makruh. Menguap ketika sholat, makruh. Mengantuk ketika sholat, nah ini wajah ngantuk semua nih, itu makruh. Ya kan? Kemudian apalagi yang makruh? Bersisir menggunakan sisir yang patah. Kalau udah ada sisir ibu ompong, jangan pakai juga lagi makruh. Contoh, meniup makanan menggunakan mulut, makruh. Minum lebih dari 3 tegukan, gelek cabut lagi bu. Gelek cabut lagi bu. Jangan bu, gelek tuh. Lek 4, 5, 6 makruh. Makan bercepat, makruh. Makan berdiri, makruh. Memulai tidur telungkup telentang, makruh. Jadi mulai tidur tuh ngadap ke kanan. Lama-lama di kamar mandi, makruh. Jangan lama-lama pula. Bawa pula HP, scroll pula TikTok. Walaupun istrinya Ustazah Nela tetap makruh. Ya kan? Itu makruh itu. Kalau berlebihan malah bisa batal. Nah, ya, jadi garuknya itu lamakan sikit, tekan sikit garuk. Oke? Nah, yang makruh itu banyak. Ya, jadi makruh itu ditinggalkan, gitu ya. Nah, coba ulang lagi. Kemana lah kita ceramah lari-lari dia. Ulang lagi. Wajib apa tadi? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yang kedua adalah haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Yang ketiga makruh, dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak ditinggalkan lebih baik. Jadi yang makruh itu jangan kerjakan. Yang keempat, sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi kita, bukan nggak berdosa. Khusus kolbun salim, kalau kita ditinggalkan rugi kita. Jadi sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Yang kemudian yang kelima, mubah. Apa itu mubah? Mubah itu kayak nol, dia tak ada nilai. Mubah itu kayak gini, dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Dikerjakan tak dapat pahala, ditinggalkan tak dapat pahala. Tapi boleh, tapi tidak dosa, tapi nggak dapat pahala. Contoh mubah,
baring-baring mubah, ngalai-ngalai mubah, nganga-nganga mubah, menung-menung mubah, ya pergi jalan ke mall mubah, beli baju mubah, beli tas mubah. Tapi jangan sering-sering, karena kalau kebanyakan yang mubah banyak waktu yang sia-sia. Dah, sampai sini paham rumusnya? Nah, jadi itu mubah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita jelaskan berdasarkan rumus ini 3 jenis hati. Nah, dia gampang nih kalau udah ngerti rumusnya, pengajiannya gampang. Yang pertama tadi adalah qalbun khata, hati yang sakit, atau qalbun marid, hati yang salah, atau qalbun marid, hati yang sakit. Ini penting. Orang hati sakit punya ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, wajib dia tinggalkan. Dia nggak kerjakan yang wajib. Tadi wajib harusnya dikerjakan. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Tapi orang kalau hati sakit, yang wajib dia tinggalkan. Itu ciri-cirinya. Dia nggak sholat. Dia tinggalkan sholat. Nanti kemudian yang wajib dia tinggalkan, dia nggak puasa. Atau dia nggak mengganti puasanya tanpa beban. Zakat nggak dia bayar, nggak ngerti-ngerti. Pokoknya dapat penghasilan 10 juta, nggak keluarkan zakat. Dapat 20 juta, nggak keluarkan zakat. Dapat dia penghasilan bonus macam-macam, dia nggak keluarkan zakat. Wajib dia tidak kerjakan. Mampu dia, tapi dia tidak kurban. Pokoknya nggak peduli aja, yang wajib dia tinggalkan. Jadi bisa dipastikan orang yang berani meninggalkan yang wajib, kesimpulannya fix dia berada pada qalbun marid, hati yang sakit. Nah ini repot, ini perlu disembuhkan ini. Hatinya sakit, dia nggak beban meninggalkan sholat. Ini repotnya kita. Kalau sudah dizolimi manusia, dia baper. Kalau nggak sholat dia nggak baper. Bayangkan ibu. Contoh ya, ustazah saya digosipkan, ustazah saya dibenci orang, nangis dia. Kalau dia nggak sholat subuh dia santai aja. Ini kan terbalik-balik nih manusia nih. Harusnya ketika kita dizolimin orang, kita tenang aja. Kalau nggak sholat subuh, baru kita menderita. Ini menyandarkan sesuatu tidak pada tempatnya. Saya ceramah udah 20 tahun. Berapa banyak saya mendengarkan curhatan jamaah. Rata-rata banyak orang, bukan ibu-ibu sini, itu jauh sana tuh. Dia tuh nangis tuh karena manusia saja. Nangis karena manusia. Saya sedih, banyak yang tak suka sama saya. Tapi kalau dia nggak sholat, dia biasa-biasa aja. Padahal harusnya kalau dia nggak sholat dia sedih, dizolimin manusia dia tahan. Kan gitu. Nanti itu kolbun salim tuh. Ini wajah-wajah kolbun salim. Entah iya tanda. Amin. Nah jadi orang yang hati ini kita bahas yang rusak mas ya, yang sakit. Wajib dia tidak kerjakan, Bu. Dia tak sholat, dia tak puasa, dia tak bayar zakat, dia nggak peduli, puasa nggak diganti-ganti, sholat enggak, uangnya ada, nggak mau kurban, uangnya ada, nggak mau haji. Ada nggak orang kayak gini? Ada. Ustazah, yang kayak gini justru hidupnya enak loh ustazah. Ada bos saya, atasan saya, tetangga saya, nggak sholat malah hidupnya enak. Kalau masyarakat kita kan suka lihat-lihat fakta. Padahal fakta bukan sumber hukum. Kalaupun ada dia tak sholat, ada dia tak puasa, tapi hidupnya enak, dia sedang dalam bahaya. Dia istidraj. Allah akan berikan dia musibah pada waktu yang Allah tentukan. Jadi hati-hati. Siapapun di antara kita, na'udzubillah, online dan offline. Kalau ada kita tidak sholat, tidak berikan hak Allah, tidak puasa kita, tidak zakat kita, mampu kita tidak mau kurban, tapi hidup kita aman, nyaman, enak, hati-hati. Kita dalam kondisi istidraj, tinggal waiting list untuk mendapatkan musibah. Segera bertaubat insyaallah. Oke? Ini kok tegang semua? Ini cuma ceramah ini, tidak marah-marah. Wajib dia tidak kerjakan. Ini orang hati sakit. Yang kedua, haram malah dia kerjakan. Haram dia malah kerjakan. Ini yang disuruh tak dikerjakan, yang dilarang dia kerjakan.
Dia tak sholat tapi gosipin orang. Ada? Nah itulah yang disuruh nggak dikerjakan, yang dilarang pula yang dikerjakannya. Sholat tidak, buka aurat iya. Ada? Sholat tidak, riba iya. Bayar zakat tidak, bayar hutang juga tak mau. Ya, dia tak sholat juga, dia kerjakan yang haram, zalim sama orang. Dia tidak sholat, malah gosipin orang. Dia tidak puasa, malah kerjanya fitnah orang. Dia tidak sholat, malah dia memakan hak orang lain. Dia tipu-tipu orang dengan bisnisnya, dengan usahanya. Nah ini hati-hati nih, tunggu musibah datang aja nih, hati yang sakit. Artinya wajib tidak dia kerjakan, yang haram malah dia kerjakan. Nauzubillah. Terbalik-balik. Ibu bayangkan bu, punya anak ibu punya anak, yang ibu suruh dia tak kerjakan, yang ibu larang dia kerjakan. Marah nggak? Sama lah sama Allah. Cemana lah ini hambaku, yang diwajibkan tak kalian kerjakan, yang diharamkan malah kalian kerjakan. Allah marah. Marahnya Allah itulah musibah nanti yang akan datang. Terbalik-balik. Ini agak ngeri lah sikit, ya kan? Dan kemudian yang ketiga apa tadi? Rumusnya makruh. Makruh kan yang ketiga? Yang makruh dia kerjakan. Dia makan sambil berjalan, dia makan sambil berlari, iya kan? Dia santai-santai lama-lama di kamar mandi, dia lama-lama kali di pasar, ya, dia lama-lama kali ngalai-ngalai, baring-baring, santai-santai. Bu, saya pernah nggak ngelihat teman atau rekan kita kayak gini? Jam berapapun kita telepon, dia lagi santai. Jam 8 pagi, lagi apa? Nggak ada, baring-baring aja ya. Nanti jam 12 kita telepon lagi. Lagi ngapa? Nggak ada. Scroll aja ya. Gitu. Nanti jam 2 kita telepon lagi. Ngapa? Nggak ada. Nonton aja ya. Jam 8 malam coba telepon lagi. Lagi ngapain? Nggak ada. Gini-gini aja nyo. Saban hari kerjanya ngalai-ngalai, baring-baring, santai-santai, nganga-nganga. Itu terlalu banyak waktunya yang terbuang dan pada akhirnya tidak bermanfaat. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang makruh balik kepada yang makruh dulu, dia kerjakan. Jadi yang Allah tidak suka, dia kerjakan. Ya, nah ini orang yang hatinya sakit ini. Oke? Dan kemudian yang sunnah dia tinggalkan. Jangankan yang wajib, jangankan yang sunnah, yang wajib aja udah jelas dia nggak kerjakan, Bu. Ya kan? Tapi ada yang agak lain sedikit, makhluk Allah ya. Semoga Allah berikan jalan keluar buat kita semuanya. Dia nggak ganti puasa Ramadan. Dia nggak berpuasa Ramadan. Tapi ketika mendengarkan ceramah Ustadz, ayo Bu, berpuasa Senin Kamis, insya Allah diijabah doa. Dia puasa Senin Kamis supaya doanya diijabah karena dia lagi kesulitan. Tapi ganti puasa tidak. Nah itu juga tidak boleh. Ayo ibu-ibu perbanyak sholawat, karena dengan sholawat hati akan menjadi tenang. Dengan sholawat rezeki akan dilapangkan. Sholawat aja dia, tapi dia nggak sholat subuh. Nah itu sama aja nggak bisa. Oke, gitu kan? Yang wajib dia tinggalkan. Oke, orang hati sakit wajib dia, yang hati sakit wajib dia tinggalkan. Haram dia kerjakan. Makruh dia kerjakan. Sunnah dia tinggalkan. Mubah dia banyak mubahnya. Pokoknya kerjanya tuh sehari-hari mubah aja. Santai, ke mall, duduk, ngopi-ngopi, jalan ke mall, caliak-caliak baju, caliak aja. Ya kan? Kerjanya itu aja tuh. Nah santai, itu boleh sih, nggak dosa. Cuman kalau terlalu banyak mubah, tak terkerjakan nanti yang sunnah itu dan yang wajib itu. Nah na'udzubillah, seandainya kita dalam posisi hati yang sakit, dan andai ada kita lihat di lingkungan kita orang dalam posisi hati yang seperti ini, kita doakan semoga kita semua lebih baik. Tapi ceramah ini bukan menghakimi orang. Nanti ibu tengok pula orang tak sholat, orang ke mall, oi hati sakit. Jangan, ini semua untuk diri kita. Tidak boleh menghakimi orang lain. Karena innallaha ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil.
Kalaupun ada orang yang hatinya sakit, jangan dihakimi, cukup ingatkan, doakan. Karena bisa jadi suatu ketika dia menjadi orang yang lebih taat dibanding kita. Ya, ceramah-ceramah saya pun bukan untuk menghakimi siapapun. Saya selalu support siapapun yang posisinya masih baru belajar, masih belum taat, masih maksiat, nggak apa-apa. Yang penting belajar aja dulu. Ya, karena bisa jadi suatu ketika pelaku maksiat itu lebih taat dibanding orang yang sangat beriman di hari ini. Jadi tidak menghakimi, tapi sekedar kita mengajak dan mendoakan. Ya, oke, ini hati sakit. Nah, kalau kita berada pada hati yang sakit ini, kita harus cepat-cepat posisikan hati di nomor 2. Tapi nomor 2 ini orang yang lebih banyak. Tadi nomor 1 qalbun marid, hati yang sakit. Nomor 2 ada yang namanya qalbun sahih. Apa namanya? Qalbun sahih. Apa itu qalbun sahih? Qalbun sahih itu adalah hatinya benar. Hatinya benar, menengah, tapi belum lagi selamat. Benar, tapi belum selamat. Tapi udah benar. Nah, apa contoh? Orang yang memiliki qalbun sahih. Kebanyakan kita berada di sini, tapi semoga tidak. Kalaupun ada, kita tinggal perbaiki aja. Yang pertama ciri-cirinya adalah wajib dia kerjakan. Nah, dia kerjakan Bu yang wajib Bu. Dia sholat, dia puasa. Kalau yang sakit tadi dia tak kerjakan yang wajib ya. Nah, nomor 2 ini adalah qalbun sahih. Dia kerjakan yang wajib. Dia puasa, dia sholat, ada rezeki dia berkurban, ada rezeki dia haji, ada rezeki dia umroh, gitu ya. Nah, jadi yang wajib dia kerjakan. Tapi masalahnya, orang yang hatinya sahih, benar, berarti level nomor 2, belum selamat nih. Wajib dia kerjakan, haram dia kerjakan juga. Nah ini contoh, majelis taklim datang, gosipin orang, dia juga dokternya. Ada gitu ya. Dia sholat 5 waktu, wajib dia kerjakan, tapi tahu-tahu ngelawan suami juga. Haram dia kerjakan juga. Dia rajin majelis taklim, pulang dari majelis taklim dia buka auratnya. Dia rajin majelis taklim, keluar dari majelis taklim dia omongkan orang. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, tapi hutangnya nggak dia bayar-bayar. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah, ya. Tetapi dia masih suka nyakitin hati orang. Ya, dia tuntut ilmu, tapi masih suka kali buka aib orang. Nah ini qalbun sahih. Ini kena pada banyak orang. Walaupun dia orang berilmu, orang taat, tetapi kalau hatinya masih belum selamat, dia akan selalu melakukan dosa. Jadi dia nanti dia kerjakan yang wajib, dia kerjakan juga yang haram. Nah, jadi ini almost kebanyakan. Ibu aman kok gitu kali nengok saya? Serius ya, aman ya. Saya mau pastikan masih hidup ya. Jadi jadi kayak gitu. Jadi qalbun sahih itu dia kerjakan yang wajib, tapi yang haram dia kerjakan juga. Tapi ini masih mending lah ya kan, dibanding yang pertama tadi ya kan. Qalbun marid tadi kan. Nah ini masih mending nih. Makanya nanti kemarin ada yang ngomong ke saya, Ustazah, oh suami saya marah-marah. Kenapa suami ibu marah? Aku melawan sama suamiku Ustazah. Terus suamiku bilang, percuma kamu pengajian, kerjakan juga yang haram, melawan sama suami. Aku mau bantah lagi, cemana ya Zah? Tapi kan memang iya Zah. Jadi saya candain, bilang aja sama suaminya gini, Bu, Bang, aku pengajian aja aku masih melawan Bang. Coba kalau enggak macam singa aku Bang. Yang pengajian aja masih melakukan yang haram, apalagi enggak pengajian sama sekali. Nah jadi enggak bisa kata-katanya seperti itu ya.
kamu nih berjilbab tapi masih ngomongin orang. Gimana kalau nggak berjilbab? Mungkin lebih parah lagi. Iya kan, kamu nih majelis taklim masih suka melawan. Gimana kalau nggak majelis taklim? Mungkin lebih parah lagi. Itu artinya apa? Orang yang udah belajar bertukus lumus, menghafal, mencatat ceramah ustadz, masih ada kemungkinan dosa. Apalagi nggak belajar sama sekali. Coba ini kan wajah-wajah pengajian semua nih. Wah ini ya orang kan pengajian nih kemana-mana nih kan. Masih ada kita kemungkinan salah, betul? Apalagi yang nggak belajar sama sekali. Nah itulah repotnya. Sementara logika-logika yang ada di masyarakat kan nggak gitu. Percuma pengajian, mana ada percuma? Hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Taklah mungkin sama orang belajar dengan orang yang tak belajar. Walaupun orang belajar, ada kemungkinan untuk melakukan dosa. Karena bisa jadi hati kita ini masih di qalbun sahih. Apa namanya? Ciri-cirinya tadi, wajib dia kerjakan, haram dia kerjakan juga. Kemudian yang ketiga, makruh dia kerjakan juga. Dia santai-santai lama-lama di kamar mandi. Dia santai, pokoknya makruh lantak lah. Dia suka ngomong gini, kan cuman makruhnya. Gitu biasanya dia tuh. Kan pernah dengar orang ngomong kayak gitu. Woi, makan tuh duduk. Kan cuman makruhnya. Ada dia. Padahal makruh tuh Allah nggak suka. Seakan-akan selu aja lah Allah nggak suka sama aku. Emangnya kenapa? Seakan-akan gitu loh. Makan tuh jangan bercepak. Kan makruhnya. Padahal Allah nggak suka. Cuma dia remehkan. Itu dia orang yang qalbun sahih. Wajib dia kerjakan, haram dia kerjakan, kemudian makruh dia kerjakan juga. Sunnah dia kerjakan. Orang ini komplit nih. Kerjakan semua. Sunnah dia kerjakan juga kok. Dia rajin qobliyah, ba'diyah, dia sholat tahajud. Nah, gitu ya. Dan kemudian yang kelima, yang mubah dia kerjakan juga, banyak juga dia kerjakan yang mubah. Nah orang yang nomor 5 nomor 5, orang nomor 2 ini kebanyakan qalbun sahih. Gitu. Jangan terbayang-bayang wajah suami, cek diri kita sendiri. Oh ini suami aku yang nomor 1 tadi nih. Oke. Oke, kita ulang sebelum masuk yang terakhir, qalbun salim. Yang pertama qalbun khata atau qalbun marid, hati sakit. Coba apa ciri-cirinya? Wajib dia tinggalkan, haram dia kerjakan, makruh dia kerjakan, sunnah dia tinggalkan, mubah dia banyak-banyakkan. Oke. Nomor 2 adalah qalbun sahih, hatinya benar belum selamat. Ya. Apa ciri-cirinya? Wajib dia kerjakan, haram dia kerjakan, makruh dia kerjakan, sunnah dia kerjakan, mubah dia kerjakan. Mau nomor 3? Nomor 3 qalbun salim. Ini nama pengajian kita. Berat nih PR-nya nih. Ya, kita mesti ke nomor 3 naik tingkat. Qalbun salim. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, wajib kita kerjakan. Kita kerjakan yang wajib. Semua bu. Sholat 5 waktu jangan lupa. Puasa Ramadan jangan tinggalkan. Zakat, keluarkan zakat. Makanya siang malam saya getol menyampaikan tentang zakat. Karena banyak orang yang menyampaikan sedekah, sedikit yang memaksa orang mengeluarkan zakat. Padahal zakat itu hukumnya wajib. Iya kan? Bagi yang sudah punyalah penghasilan. Kecuali dia orang miskin, dia dizakati, bukan bayar zakat. Nah, sholat itu 5 kali. Coba berapa kali waktu Allah kasih waktu 24 jam? Berapa sehari, berapa waktu yang Allah kasih? 24 jam. Sholat kalau cuman kul aja 5 menit. Kali 5 kali sholat 25 menit. Waktu yang Allah kasih kepada kita 24 jam. Dan kemudian berarti cuma 1% yang Allah minta haknya. Dan segala yang Allah wajibkan pasti Allah ringankan. Nggak bisa sholat tegak ya duduk, nggak bisa duduk ya baring, ya kan? Jauh ya jamak sholatnya, ya kan? Kemudian ada anak kecil boleh sholat gendong anak, lupa rakaat bisa sujud sahwi, iya kan? Nah jadi
Salat ini harus dikerjakan kalau hati kita mau selamat. Coba yang kedua, puasa Ramadan. Berapa hari waktu dalam 1 tahun? 365. Waktu puasa Ramadan 30 hari. Kalau selama 30 hari itu ibu haid atau sakit, katakan 8 hari, ibu harus menggantinya. Sekarang saya tanya, kalau waktu 1 tahun 365 hari dan ibu wajib puasa 30 hari, 8 hari nggak puasa, berapa lama ibu harus menggantinya? 335 hari. 8 hari Allah kasih waktu 335 hari untuk menggantinya. Nggak juga terganti doh. Parah nggak tuh? Kok bilang diri sendiri ya? Parah. Nah ya, ini karena semua kewajiban itu pasti Allah mudahkan. Oke, nah yuk kita lanjut. Jadi orang yang hatinya selamat wajib dia kerjakan. Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Kalau mampu dia kurban, kalau mampu dia haji, kalau mampu dia umroh, gitu kan? Kemudian yang kedua, yang haram dia tinggalkan. Udah pasti orang yang hatinya selamat dia nggak mau mengerjakan yang haram. Kalau ada orang udah ghibah, dia hindarkan orang itu. Atau dia lawan orang itu dengan menyebutkan kebaikan orang yang sedang dighibahi itu. Kalau walaupun dia agak-agak masih belajar. Kalau suaminya marah, dia tahan. Karena kalau dia tahu ketika suaminya marah, tidak akan ada benar kita di hadapan orang yang marah. Kita mana ada benar di hadapan orang yang marah, Bu? Nangis ibu, dibilangnya apa? Digitukan aja nangis. Serondok ibu dalam kamar, pandainya serondok aja, kata dia. Melawan ibu, melawan kau ya, kata dia. Nah, ibu diam, diam aja kamu ya, kata dia. Salah semua. Maka orang yang hatinya selamat, di antara respon yang tidak baik, dia akan memilih untuk tetap bertahan dalam kesabaran. Idza ghadiba ankum falyaskut. Kalau kalian terpancing untuk marah, maka diam sejenak. Jadi orang yang hatinya selamat, dia wajib dia kerjakan, haram dia tinggalkan. Pokoknya orang balik karena dia tidak mau menodai hatinya dengan sebuah keburukan. Oke? Nah, nomor 3, yang makruh dia upayakan tinggalkan. Dia tak mau ngerjain, walaupun makruh kan Allah tidak suka. Makanya dia tinggalkan. Kalau pergi pesta dia, ternyata ada standing party. Tahu standing party? Itu bahasa kampung saya. Agak-agak beda kampung kita sedikit. Standing party yang suka makan berdiri-berdiri itu. Dia memilih mengambil makanan dan dia duduk di pojokan. Bukan karena dia nggak ngerti, bukan karena nggak keren, tapi dia ngerti sunnah. Dia makan dalam keadaan duduk. Karena orang yang hatinya selamat, wajib dia kerjakan, haram dia tinggalkan, makruh dia upayakan tinggalkan. Dia nggak mau dekat-dekat dengan yang makruh. Karena apa? Karena dia hatinya selamat. Yang sunnah dia banyak-banyakkan. Nah, dia lakukan sholat sunnah, puasa sunnah, ya bersedekah, berhibah, berwakaf. Dia lakukan yang sunnah. Dan yang paling penting adalah nomor 5, yang mubah dia kurangi, dia ganti dengan yang sunnah. Gitu caranya. Dia kurangin ke pasar, dia ganti dengan ke masjid. Dia kurangi jalan-jalan ke mall, dia ganti dengan tahsin Quran. Dia kurangi untuk ngangak-ngangak, ngalai-ngalai di rumah, dia ganti dengan ke masjid. Ya belajar Al-Quran. Dia kurangi menung-menung di rumah, dia ganti dengan majelis taklim. Kalaupun dia baring-baring sambil berzikir, kalaupun dia naik kendaraan sambil bersolawat, kalaupun dia duduk tenang sambil dia baca Quran, dia kurangi itu yang mubah. Ini harus tahan. Mau datang pengajian, woi, mau kemana? Pengajian. Siapa ngisi? Ustazah Nela. Wih, jangan lagi dulu. Ngapa pasar gaget aja yuk? Ngapa adu taluang murah? Kenapa adu dana kampanye itu, ha? Oh, enggak mau aku. Aku mau dengar ceramah ustazah. Ustazah tuh berserak di TikTok tuh. Sementara taluang murah kini yo. Cari telur aja yuk. Ah, ditinggalkan yang wajib. Pergi beli telur. Nah, itu enggak qalbun salim. Enggak bisa itu ya. Kalau qalbun salim, oh enggak bisa.
tengoknya dulu hukumnya. Pengajian wajib, cari telur mubah, wajib dulu. Gitu. Mama ya kan? Kayak gitu. Jadi harus bergerak pada 5 hukum. Kan ini rambu-rambu kita nih. Kan rambu-rambu kita ini. Mau pergi pengajian, datang kawan ngengkol motor. Yuk, mana? Pas kaget, ada mie murah. Ngapo? Subsidi dana kampanye. Ya kan? Happy gitu, beli mie murah. Padahal ada pengajian. Nggak bisa. Kalau kolbun salim, dulu kan yang wajib. Nanti dulu yang mubah. Apakah saya tidak main? Saya main juga. Apakah saya tidak ngeteh dengan teman-teman saya? Saya lakukan juga. Apakah saya tidak pernah ngobrol dengan teman? Saya punya teman juga. Tapi maaf, itu cuma di sisa waktu yang saya kasih untuk hal yang mubah. Kayak gitu maksudnya. Sisa waktu saja. Boleh kita belanja-belanja? Boleh. Boleh kita ngobrol dengan teman? Boleh. Boleh kita ngopi-ngopi? Boleh. Boleh kita ke pasar? Boleh. Sisa waktu saja. Dia tidak jadi banyak waktu. Yang dari pagi sampai sore kita jalan-jalan. Oke. Tapi kalau sesekali jalan-jalan ke Lukaso, oke lah ya kan. Gitu. Wah, repot kali hidup nih Ustazah. Serius banget jadinya hidup ini. Ya, Ustazah, kata teman saya, Nel santai aja hidup nih ngapa? Hidup nih cuman sekali, nikmatilah. Saya jawab, hey bray, sister, brother, justru hidup ini cuma sekali, maka hidup ini murni untuk Allah. Bukan karena dia sekali terus kita bawa santai-santuy ngangak-ngangak, bukan. Justru dia sekalilah, maka hidup ini harus serius untuk Allah, karena dia cuma sekali. Itu prinsipnya. Saya dari muda kan suka digitu-gitu kan sama teman saya. Wah, hidup kamu nih dari masjid ke masjid terus. Hidup nih cuman sekali, nikmatilah, santai aja lah. Enggak gitu, justru hidup cuman sekali. Ya udah, maka hidup ini serius untuk Allah. Silahkan ngobrol santai, ngopi-ngopi, ngeteh boleh. Tapi kasih waktu yang sedikit untuk itu. Enggak apa-apa, boleh aja. Jangan setelah ini ibu dalam rumah terus ngapa? Mubah. Kacau lah kan. Oke, yuk. Wajib kita laksanakan. Haram kita tinggalkan, makruh kita upayakan tinggalkan, sunnah kita banyak-banyakkan, yang mubah kita kurangi, kita ganti dengan yang sunnah. Kita usahakan untuk punya pola hidup seperti ini supaya hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat. Amin. Ini kita usahakan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa likafa wa lillahi sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم رب صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور الإسلام ونور قلوبنا بنور الهداية للقرآن والرحمن للقرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر